Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan psikoanalisis beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Umum tentang psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisis juga diartikan dari 3 hal berikut, yaitu nama dari prosedur untuk penyelidikan proses mental yang hampir tidak dapat diakses dengan cara lain. Metode atau berdasarkan penyelidikan itu untuk pengobatan gangguan neurotik dan dari kumpulan informasi psikologis yang diperoleh sepanjang garis-garis itu. Hari ini saya akan menjelaskan tokoh psikoanalisis yaitu Sigmund Freud. Sigismund Shlomo Freud atau yang biasa dikenal dengan Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Freud lahir di Freiburg, Bavaria, 6 Mei 1856. Tokoh psikoanalisis ini wafat pada usia 83 tahun di London pada 23 September 1939 dan terkenal karena mengembangkan psikologi kepribadian. Freud mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Masa mudanya ia isi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian. Kajiannya banyak membahas tentang kejiwaan dan kesesuaian pendirian. Baru pada tahun 1980-an ia menjadikan ilmu psikologi sebagai bagian dari hidupnya. Sejak saat itu ia terus mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Sigmund Freud merupakan orang yang sangat menonjol di sekolahnya dan berhasil menerima gelar dokter di Universitas Vienna pada tahun 1881. Setelah berhasil mendapatkan gelarnya itu, ia kemudian melakukan banyak penelitian di bidang fisiologi. Salah satu hasil penelitian Sigmund Freud yang sangat terkenal adalah ide bahwa perasaan seksual yang tertekan sering memainkan peranan dalam penyakit mental. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar atau conscious, prasadar preconscious, dan tak sadar unconscious. Sadar atau conscious ini merupakan persepsi dan pemikiran tentang lingkungan. Tingkat kesadaran ini juga berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Kemudian prasadar atau preconscious, yaitu disebut juga dengan ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Lalu tak sadar atau unconscious adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Yang pertama, id merupakan wilayah dalam pikiran yang bersinggungan dengan realita dan cenderung berupaya untuk mengurangi tekanan dengan cara memuaskan kebutuhan sadar. Id ini juga merupakan sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Lebih sederhananya, id berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Yang kedua, ego merupakan wilayah kesadaran yang berupaya menekan id. Aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungannya. Ciri khas dari aspek ini, ego mengatur id dan juga superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlihat. Artinya, berbeda dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri, ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas atau tidak hanya dirinya. Yang ketiga, superego. Aspek kepribadian yang satu ini akan lekat kaitannya dengan moral atau nilai kehidupan. Ranah superego berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara id dan ego. Ia menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek id serta memotivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Kemudian mari kita bahas fase dalam perkembangan kepribadian. Pertama, pada masa oral stage, terjadi pada umur
0-1 tahun, anak-anak memperoleh kesenangan dari aktivitas oral, termasuk menghisap dan mencicipi. Mereka suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka. Kemudian ada masa anal stage, terjadi pada umur 2-3 tahun. Anak-anak memulai pelatihan toilet. Lalu masa phallic stage terjadi pada umur 3-6 tahun. Anak-anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya, sedangkan anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Selanjutnya ada masa latency stage, terjadi pada umur 6 tahun menuju pubertas. Anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu dan berinteraksi sebagian besar dengan rekan-rekan sesama jenis. Yang terakhir, masa genital stage terjadi pada setelah pubertas. Individu tertarik pada lawan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila Utami dengan NIM 060 352 1023. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh psikoanalisis, yaitu Pierre Janet. Ia lahir di Prancis pada tanggal 30 Mei tahun 1859. Kemudian pada tahun 1889 ia mendapatkan gelar doktor dalam filsafat dengan tesisnya tentang psikologi dari aktivitas otomatis. Nah, kemudian pada tahun 1890 ia ditunjuk oleh Charcot menjadi direktur laboratorium psikologi. Dan pada tahun 1892 ia mendapatkan gelar doktornya lagi, tapi kali ini dalam bidang kedokteran dengan tesisnya tentang keadaan mental pada histeria, di mana ia menggolongkan berbagai jenis histeria secara sistematis dengan teori psikologi. Tahun 1895 sampai tahun 1902 ia mengajar di Universitas Sorbonne dan kemudian menggantikan Ribot sebagai ketua psikologi pada Collège de France dan pensiun pada tahun 1936. Janet wafat pada tanggal 24 Februari tahun 1947 di Prancis. Janet memiliki pendirian bahwa studi yang ilmiah dari psikologi hanya dapat dilakukan bila semua proses mental diterjemahkan sebagai tingkah laku. Ia juga termasuk orang yang menekankan sifat dinamis dan kesatuan dari gejala-gejala psikologis. Janet memiliki suatu teori tentang kepribadian yang disebut juga dengan teori strata. Menurut teorinya ini, kepribadian terdiri dari kecenderungan-kecenderungan yang tersusun secara hierarkis dari yang paling rendah misalnya refleks sampai yang paling tinggi misalnya akal. Semua kecenderungan-kecenderungan tersebut memiliki sejumlah energi tertentu yang bersumber bisa dari fisiologis, psikologis, dan juga bisa dari keturunan. Energi-energi tersebut kalau diaktifkan akan membuat suatu kecenderungan menjadi sebuah tingkah laku. Kecenderungan dari tingkat yang rendah biasanya mempunyai energi yang lebih besar daripada kecenderungan tingkat tinggi. Oleh karena itu, kecenderungan tingkat rendah biasanya ia lebih peka dan juga lebih cepat melepaskan energi-energinya dalam jumlah besar. Sedangkan kecenderungan tingkat tinggi, ia hanya bisa melepaskan sebagian dari energinya saja. Orang-orang normal biasanya pada tingkat cenderung yang lebih rendah ia bisa mempertahankan energi-energinya pada batas tertentu. Sedangkan pada kecenderungan tingkat yang lebih tinggi biasanya ia bisa melepaskan lebih banyak energi. Ada seseorang yang disebut dengan psikoneurotis. Siapa sih psikoneurotis ini? Ia adalah orang yang terlalu banyak mempertahankan energinya pada kecenderungan tingkat rendah sehingga terjadi ketegangan pada orang tersebut. Kemudian ada juga orang yang disebut dengan psikopat, yaitu seseorang yang terlalu banyak melepaskan energinya pada tingkat kecenderungan yang rendah dan terlalu banyak mempertahankan energinya pada tingkat kecenderungan yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 060521021 bab 9 psikoanalisis dari kelompok 5. Alfred Adler lahir di Wina, Austria pada 7 Februari 1870. Masa kecilnya dia menderita rakitis sehingga dia tidak dapat berjalan hingga usia 4 tahun karena masalah kesehatan di masa kecilnya. Adler bercita-cita menjadi dokter setelah lulus dari Universitas Wina. Pada tahun 1895,
dengan gelar dokter memulai karirnya sebagai dokter mata, namun kemudian beralih ke praktek umum. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Pemikiran Alfred Adler. Dalam perkembangan karirnya, Adler segera berubah ke arah. Dia tertarik untuk mempelajari psikiatri. Pada 1902, Sigmund Freud mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok diskusi psikoanalitik. Kelompok ini bertemu setiap hari Rabu di rumah Sigmund Freud dan akhirnya tumbuh menjadi Viennese Analytic Society. Adler memainkan peran kunci dalam pengembangan psikoanalisis. Dia dengan cepat tidak hanya sebagai psikiater Austria yang terkenal, tetapi menjadi rekan Freud yang sangat penting. Adler berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seseorang capai pada masa depan itulah yang memotivasi manusia pada masa kini. Pemikiran Alfred Adler yang kedua. Alfred Adler menyatakan ada satu daya motivasi yang mempengaruhi sebuah bentuk, perilaku, dan pengalaman manusia. Daya motivasi tersebut disebut dorongan ke arah kesempurnaan. Daya tersebut mendorong manusia memenuhi semua potensi dan keinginan yang ada dalam dirinya, sehingga seorang manusia dapat semakin dekat dengan apa yang diidealkannya. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari informasi atau referensi tentang Alfred Adler. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikoanalisis, yaitu Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang pemuda yang sangat cerdas yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Keswiel, Swiss. Jung mendapat banyak pelajaran dari ayahnya yang merupakan seorang pendeta di desa tempat ia lahir dan juga seorang ahli filologi. Jung mampu menguasai banyak hal, diantaranya adalah bahasa Latin, sastra kuno, dan bahasa Sanskerta yang ada di dalam kitab suci umat Hindu. Sebelum akhirnya Jung memilih untuk mempelajari bidang kedokteran, Jung mempelajari banyak cabang ilmu seperti zoologi, biologi, paleontologi, dan arkeologi. Karir Jung diawali dengan menjadi seorang asisten dokter pada tahun 1900 di klinik psikiatri di Bruggolsli. Dan pada tahun 1902, dia memperoleh gelar dokter dengan disertasinya yang berjudul On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena, yang membahas mengenai psike yang merupakan fondasi dari berbagai gejala psikis. Kemudian pada tahun 1948, Jung mendirikan sebuah institut yang bernama C.G. Jung yang berlokasi di Zurich. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas teori atau pemikiran dari Carl Gustav Jung. Di sini ada 6 teori atau 6 pemikiran dari Carl Gustav Jung. Yang pertama ada kesadaran dan ego. Menurut Jung, ego adalah jiwa sadar yang di dalamnya terdapat pemikiran, ingatan, persepsi, dan perasaan yang sadar. Elemen inilah yang selanjutnya melahirkan identitas seseorang dan sekaligus kontinuitas aktivitas seseorang. Dan yang kedua, ada ketidaksadaran pribadi. Area yang berdekatan dengan ego adalah ketidaksadaran diri. Ketidaksadaran ini muncul dari adanya sesuatu yang tidak disadari namun sebenarnya pernah terjadi. Pengalaman tersebut adalah pengalaman yang dulunya diabaikan, ditekan, disupresikan, dan direpresikan sehingga berada di level yang lemah untuk disadari. Yang ketiga, ada kompleks-kompleks. Apa itu kompleks-kompleks? Ini adalah istilah yang mewakili sesuatu yang terorganisir yang berupa pikiran-pikiran, perasaan, dan sekaligus ingatan yang ada di dalam ketidaksadaran masing-masing individu. Dan yang keempat, ada ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah tumpukan bekas ingatan yang tersimpan secara turun-temurun dari suatu masa ke masa yang lain.
Dan yang kelima ada persona. Persona adalah sesuatu yang diharapkan ada pada diri pribadi oleh orang lain atau masyarakat tertentu, meski hakikatnya mungkin saja ini akan sangat berbeda dengan kepribadiannya. Jadi, persona ini seperti topeng yang semestinya dipakai oleh seorang pribadi. Yang terakhir yaitu yang keenam, ada anima dan animus. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki sifat yang berkolaborasi di dalam dirinya. Menurut Jung, wanita maupun laki-laki adalah pribadi yang biseksual, yang di dalam keduanya terdapat sifat feminin untuk pria yang disebut dengan anima, dan sifat maskulin pada wanita yang disebut dengan animus. Hal ini terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan telah lama hidup bersama. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas karya-karya si Jijung. Ada setidaknya 200 karya yang telah ia tulis, baik yang sudah maupun belum ia publikasikan. Dan di antaranya ada 5 yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, ada Psychiatric Studies, dan yang kedua ada Psychogenesis and Mental Disease, dan yang ketiga ada Experimental Research, dan yang keempat ada Freud and Psychoanalysis, dan yang kelima ada Symbol of Transformation, dan masih banyak lagi. Dan di sini ada sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu salah satu tokoh psikoanalisis, Carl Gustav Jung. Tokoh selanjutnya yaitu Karin Danielson Harney. Ia adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Ia dilahirkan pada tanggal 15 September tahun 1885 di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1913, ia lulus kuliah kedokteran di University of Berlin. Kemudian ia mendapatkan pelatihan mengenai psikoanalisis di Berlin Psychoanalytic Institute. Dan pada tahun 1932, Karin menjadi Associate Director dari Chicago Institute of Psychoanalytics. Pada awalnya, Karin ini terpesona dengan psikoanalisisnya Freud. Namun, sering berjalannya waktu, ia merasa kurang puas dengan penjelasan Freud mengenai seksualitas, gangguan mental, terapi, dan lain-lain. Menurutnya, pandangan Freud tentang dorongan seksual yang tidak disadari, Oedipus kompleks, dan struktur kepribadian ini tidak cocok dengan konteks budaya yang ada pada saat itu. Teori psikoanalisis sosial dari Karin ini memiliki asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman masa kanak-kanak, berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Orang yang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang di masa kanak-kanak akan mengembangkan rasa permusuhan atau basic hostility terhadap orang tuanya, dan akhirnya akan mengalami kecemasan atau basic anxiety. Inilah konsep utama teori Karin. Menurut Karin, manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu manusia mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan perasaan aman atau kebutuhan untuk terbebas dari rasa takut, bahaya, dan sakit. Kemudian kebutuhan akan terpenuhinya segala kebutuhan biologisnya. Kebutuhan inilah yang dicari seorang anak dari orang-orang di sekitarnya, termasuk kedua orang tuanya. Bagi Karin, hubungan orang tua dan anak ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika hubungan anak dan orang tua tersebut tidak memberikan rasa aman, misal hubungan tersebut dipenuhi dengan penolakan, permusuhan, pengabaian, maka anak tersebut akan mengalami apa yang disebut dengan basic anxiety. Basic anxiety ini ditandai dengan perasaan terisolasi dan tidak berdaya. Karin menyebutkan 3 mekanisme yang mungkin dilakukan oleh seorang anak dalam mengadaptasi kecemasannya. Pertama yaitu moving toward atau menyampaikan secara langsung kepada orang tuanya. Anak ini disebut dengan compliance style yang didasari oleh kebutuhan untuk menghadapi dan mengekspresikan kebutuhannya untuk mendapatkan kasih sayang, persetujuan, penghargaan, penerimaan, dan afeksi. Kemudian yang kedua yaitu moving again atau menunjukkan permusuhan, di mana anak ini disebut dengan hostile style. Ini didasari oleh kebutuhan akan kekuasaan, prestige, pujian, dan prestasi. Dan yang terakhir yaitu moving away atau mengambil jarak dari orang tuanya. Anak ini disebut dengan detached style yang didasari kebutuhan untuk mandiri dan mengambil jarak. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh psikoanalisis, yaitu Harry Stack Sullivan. Saya Faris Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Mari kita mulai. Di tahun 1892, Harry Stack Sullivan lahir di daerah Norwich, New York pada
21 Februari. Sullivan meraih gelar dokter dari Chicago College of Medicine and Surgery dan bekerja di angkatan bersenjata selama Perang Dunia I di tahun 1917. Kemudian di tahun 1923 sampai 1930, Sullivan bekerja pada Fakultas Kedokteran Universitas Maryland and Interpret Hospital di Townsend, dan pada periode inilah Sullivan dikenal sebagai ahli klinik. Selanjutnya di tahun 1930, Sullivan membuka kantor di Park Avenue, New York dengan tujuan untuk menyelidiki proses obsesi pada pasien kantor. Lalu di tahun ini juga Sullivan memulai pendidikan analitik formal di bawah bimbingan Clara Thompson. Sullivan menjadi ketua William Alanson White Foundation di tahun 1933 sampai 1943. William Alanson White Foundation ini adalah sebuah lembaga pelatihan psikoanalisis dan psikoterapis di New York. Sullivan juga menjadi direktur di Yayasan Washington School of Psychiatry di tahun 1936. Kemudian di tahun 1938, jurnal Psychiatry diterbitkan dan mempromosikan teori Harry tentang hubungan antar pribadi, dan Harry menjadi redaktur majalah. Lalu di tahun 1949, tepatnya pada tanggal 14 Januari, Harry Stack Sullivan meninggal dunia di Paris, Prancis ketika Sullivan dalam perjalanan pulang dari pertemuan eksekutif World Federation for Mental Health di Amsterdam. Selanjutnya, teori Sullivan. Dalam pemikirannya, bagi Sullivan, kepribadian muncul dalam pertukaran antar pribadi. Jadi seseorang tidak memiliki kepribadian sebanyak yang mencerminkan seseorang dalam menanggapi persepsi orang lain yang signifikan. Maksudnya adalah seseorang sebenarnya tidak ada yang memiliki kepribadian seutuhnya yang berasal dari dirinya sendiri. Kepribadian seseorang akan terbentuk dengan adanya pertukaran antar pribadi, misalnya dengan bersosialisasi. Orang akan menerima berbagai pandangan, persepsi, pendapat dari orang lain, sehingga hal-hal tersebut menjadikan kepribadian orang tersebut. Nah, salah satu teorinya yang paling terkenal di bidang psikoanalisis adalah teori interpersonal. Teori ini berisi tentang pengembangan kepribadian. Ada beberapa yang akan saya bahas kali ini. Pertama, struktur kepribadian. Kedua, dinamika kepribadian. Ketiga, perkembangan kepribadian. So, let's get started. Oke, yang pertama, struktur kepribadian. Nah, dalam bagian ini ada beberapa aspek yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, dinamisme, kedua, personifikasi, ketiga, self, dan keempat, proses kognitif. Oke, dinamisme atau dynamism, yaitu sebuah pola tingkah laku yang menetap dan terjadi secara berulang. Dinamisme ini yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh, misalnya seperti alat reseptor, efektor, dan sistem saraf. Jadi contohnya dinamisme makan itu melibatkan otot mulut dan juga leher. Terus aspek yang kedua ada personifikasi. Personifikasi ini adalah sebuah gambaran tentang diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang kepuasan atau kecemasan. Nah, ada 3 gambaran contoh dari personifikasi ini. Gambaran yang pertama yaitu tentang ibu baik atau good mother. Good mother ini dikembangkan oleh bayi tentang ibunya. Personifikasi ini dikembangkan dari pengalaman si ibu ketika menyusui, merawatnya, sehingga dari situlah muncul kepuasan. Kemudian muncul juga gambaran ibu baik atau good mother. Gambaran yang kedua yaitu tentang ibu buruk atau bad mother. Bad mother ini juga dikembangkan oleh bayi dan diperoleh dari pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan takut. Jadi misalnya dari pengalaman kecemasan akibat perlakuan si ibu atau pengalaman ditolak atau dihukum. Gambaran yang ketiga adalah tentang not me atau bukan saya. Personifikasi ini dikembangkan dari pengalaman kecemasan yang sangat, misalnya kekerasan fisik atau mental. Nah, mari kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu sistem self atau self system. Sistem self ini merupakan pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem ini mulai berkembang pada usia 12 sampai 18 bulan. Di usia ini anak mulai belajar tentang tingkah laku, mana yang berhubungan atau meningkatkan
atau menurunkan kecemasan. Nah, ada beberapa sistem keamanan yang dipakai dalam aspek ini sejak usia bayi. Yang pertama, ada disosiasi, yaitu mekanisme menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan muncul kesadaran. Yang kedua, ada inatensi, yaitu memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada apati dan pertahanan dengan tidur. Sistem ini mirip dengan inatensi, namun pada apatis, bayi tidak memilih objek mana yang harus diperhatikan. Semuanya diserahkan pada pihak luar. Nah, yang terakhir ada proses kognitif. Pada proses kognitif ini terbagi menjadi 3 macam. Ada prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Protaksis ini diartikan sebagai pengalaman paling awal dan primitif. Lalu parataksis adalah pengalaman-pengalaman pralogis yang biasanya muncul ketika seorang berasumsi bahwa ada kejadian yang terjadi bersamaan memiliki hubungan sebab akibat. Sedangkan sintaksis, pengalaman yang sudah tervalidasi dalam mufakat dan bisa dikomunikasikan secara simbolis. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu dinamika kepribadian. Dalam pembahasan ini, Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi. Yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Nah, tegangan itu sendiri yang dimaksud adalah sebuah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Tegangan itu sendiri berasal dari 2 sumber. Pertama dari kebutuhan atau needs, atau kedua dari kecemasan atau anxiety. Nah, dalam sumber yang pertama, kebutuhan ini sebuah tegangan yang muncul karena ketidakseimbangan biologis. Jadi dari tegangan ini maksudnya adalah jika kebutuhan ini terpenuhi, maka dapat menghasilkan sebuah kepuasan. Namun, kepuasan ini hanyalah bersifat episodik atau sementara. Jadi, jika sudah memperoleh kepuasan, maka tegangan akan menurun atau hilang. Tapi, jika di waktu tertentu ketegangan yang sama akan muncul kembali. Nih, contohnya, kebutuhan bayi untuk menerima kelembutan, pasti dia menyampaikannya dengan nangis, senyum, atau ukuran. Sedangkan kebutuhan ibu untuk memberi kelembutan mungkin berubah menjadi menyentuh, membelai, atau menimang. Nah, kemudian sumber ketegangan yang kedua, yaitu kecemasan atau anxiety. Anxiety ini sebuah kekuatan pengganggu utama yang menghambat perkembangan hubungan interpersonal yang sehat. Sullivan juga menyatakan bahwa kecemasan ditransfer dari orang tua ke anak melalui proses empati. Kecemasan pada seseorang yang keibuan mau tidak mau menyebabkan kecemasan pada bayi. Oleh karena semua ibu memiliki sejumlah kecemasan ketika merawat bayi mereka, maka semua bayi yang merasa cemas hingga tingkat tertentu. Kecemasan juga memiliki efek merusak pada orang dewasa. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan kepribadian. Di pembahasan ini, menurut Sullivan, kepribadian memiliki 6 tahap yang berbeda. Apa saja tahapannya? Tahapan yang pertama, infansi atau bayi. Tahapan ini terjadi mulai dari 0 sampai 18 bulan. Keinginan utama si bayi adalah memperoleh makanan, dan pada usia 9 bulan, si bayi mulai belajar melakukan hal-hal yang memberi kenikmatan baginya. Misalnya, dengan menghisap jempol ibu jari. Tahapan yang kedua, childhood atau kanak-kanak. Tahapan ini terjadi di umur 18 bulan sampai 4 tahun. Nah, di umur ini anak mulai berbicara dan mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya. Nah, anak juga mulai belajar menghindari tindakan-tindakan yang menurut mereka dapat membawa kecemasan atau hukuman. Tahapan yang ketiga, yaitu the juvenile era atau masa remaja. Tahapan ini terjadi di umur 4 sampai 8 atau 10 tahun. Anak mulai membutuhkan hubungan dengan teman sebaya yang lebih dekat. Anak juga belajar bekerja sama dan bersaing dengan yang lain. Tahapan yang keempat, yaitu pra-adolescence atau pra-dewasa. Di tahap ini terjadi pada 8 atau tahun sampai 12 tahun. Tahapan ini terjadi sangat singkat,
dan berlangsung hingga awal pubertas. Tahapan ini ditandai dengan matangnya organ-organ reproduksi, sehingga secara fisik biologis remaja siap untuk bereproduksi, dan di tahapan ini juga anak mulai belajar untuk mencintai orang lain. Tahapan yang kelima yaitu early adolescence atau dewasa awal. Masa ini terjadi di umur 12 sampai 16 tahun. Nah, masa ini dikenal dengan periode perkembangan identitas diri, di mana anak memandang dunia seperti apa yang dia inginkan, bukan sebagaimana adanya. Nah, tahapan yang keenam yaitu late adolescence atau dewasa akhir. Di tahapan yang terjadi pada 16 sampai 20 tahun ini, manusia mulai serius belajar demi karir di masa yang akan datang, dan juga mulai memilih-milih pasangan yang lebih serius dan cita-citanya juga lebih realistis. Tahapan yang terakhir yaitu maturity. Di tahapan ini menggambarkan kematangan seseorang. Seseorang bisa saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa. Sebaliknya, seseorang secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikoanalisis yaitu Erich Fromm. Biografi Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1900 di Frankfurt, Jerman. Ia merupakan anak tunggal dari orang tua Yahudi Ortodoks kelas menengah. Ayahnya adalah Naphtali Fromm dan ibunya bernama Rosa Krosa Fromm. Dan Erich Fromm meninggal pada tanggal 18 Maret 1980 di Swiss. Erich adalah seorang psikologi sosial Jerman dan psikoanalisis yang dikaitkan dengan sekolah Frankfurt teori kritis. Dia dikenal karena mengembangkan konsep bahwa kebebasan adalah bagian mendasar dari sifat manusia. Asumsi dasar Fromm. Asumsi dasar Fromm adalah bahwa kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah manusia. Diskusi mengenai keadaan manusia harus mendahulukan fakta bahwa kepribadian dan psikologi harus didasari oleh konsep antropologis, filosofis akan keberadaan manusia. Fromm percaya bahwa manusia tidak seperti binatang lainnya, telah tercerai-berai dari kesatuan prasejarahnya dengan alam. Mereka tidak memiliki insting yang kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, melainkan mereka telah memperoleh kemampuan bernalar keadaan yang disebut Fromm sebagai dilema manusia. Karir Erich Fromm. Sepanjang hidupnya, ia mempertahankan karir yang sibuk yang mencakup banyak posisi mengajar, selain menerbitkan sejumlah buku dan menjalankan praktik klinisnya sendiri. Pekerjaan Erich Fromm adalah membantu mendirikan Frankfurt Psychoanalytic Institute, tempat dia mengajar dari tahun 1929 hingga 1932. Dan dia mulai mengajar di Universitas Otonomi Nasional Meksiko pada tahun 1949 dan terus bekerja di sana sampai pensiun pada tahun 1965. Penelitian Fromm yang pertama adalah kerenggangan kultur dan kesejahteraan. Semakin seseorang menyatakan bahwa nilai-nilai mereka berbeda dengan masyarakat secara umum, semakin ia cenderung merasakan kerenggangan. Pernyataan ini mendukung teori Fromm yang menyatakan bahwa semakin seseorang merasa jauh dan orang-orang di lingkungannya, semakin ia cenderung merasa terasingkan. Yang kedua adalah beban kebebasan dan bujukan politik. Gagasan dari Fromm yang cukup berpengaruh ialah soal politik, di mana untuk menghindari beban kebebasan dalam keyakinan politik, khususnya dalam autoritarisme dan konformitas. Autoritarisme yakni bersatu pada sistem keyakinan yang lebih kuat daripada individu tersebut. Kalau konformitas mencakup perubahan sikap individu sesuai apa yang diinginkan orang lain. Kontribusi untuk psikologi. Tugas utama manusia dalam hidupnya adalah untuk melahirkan dirinya sendiri, untuk menjadi apa yang dia berpotensi. Produk yang paling penting dari usahanya adalah kepribadiannya sendiri.
Dia percaya hidup adalah kontradiksi karena manusia adalah bagian dari alam dan terpisah darinya. Dan dari konflik ini timbul kebutuhan eksistensialnya. Dasar termasuk keterkaitan, kreativitas, akar, identitas, dan kerangka orientasi menurut Fromm. Ya, berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari referensi atau biografi tentang Fromm. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan tokoh yang selanjutnya ada John Bowlby. Edward John Marsden Bowlby, yang lebih dikenal dengan nama John Bowlby, lahir di London pada tanggal 26 Februari 1907 dan meninggal pada tanggal 2 September 1990. Ia dari keluarga kelas menengah. Bowlby adalah anak keempat dari 6 bersaudara dan dibesarkan oleh seorang pengasuh dengan gaya Inggris kelasnya pada saat itu. Bowlby adalah seorang ahli psikologi, psikiatri, dan psikoanalisis. Dia dikenal sebagai tokoh psikologi yang menggagas attachment theory dalam buku A Review of General Psychology yang terbit pada tahun 2002. Bowlby menempati urutan ke-49 sebagai salah satu pakar psikologi yang paling banyak dijadikan referensi. Pemikiran John Bowlby. Dari pemikiran John Bowlby ada kelekatan atau attachment. Itu merupakan istilah pertama kali yang dikemukakan oleh John Bowlby. Kelekatan sendiri merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan untuk dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Ia menyatakan bahwa bayi yang baru lahir secara biologis sudah diberikan perlengkapan untuk membangkitkan perilaku kelekatan dengan ibunya. Ketika bayi menangis dan tersenyum, kemudian bayi bisa tengkurap, merangkak, sampai akhirnya kakinya bisa menginjak tanah dan dengan sempurna untuk selalu dapat mengikuti ibunya. Semua ini dilakukan bayi hanya untuk mempertahankan kedekatannya dengan pengasuh utamanya. Hal ini akan sangat berdampak pada kelangsungan bayi tersebut. Kelekatan sendiri tidak dapat atau tidak akan timbul sendiri secara tiba-tiba. Tentunya kelekatan akan timbul dan berkembang melalui serangkaian tahapan, yaitu ada tahap yang pertama, dimulai dari lahir hingga usia 2 bulan. Ketika bayi secara naluri atau insting, yaitu suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan yang tidak dipelajari melainkan telah ada sejak kelahiran, menjalin kelekatan dengan manusia. Dan tahap yang kedua, yaitu dari usia 2 bulan sampai 7 bulan. Pada usia ini, kelekatan akan berfokus pada satu individu saja. Sudah pasti pengasuh utama yang akan memegang peranan ini. Hal ini akan bersamaan pula dengan tahapan bayi membedakan antara orang yang dikenal, orang yang menurutnya dan orang yang menurutnya asing. Dan untuk tahapan yang ketiga dimulai dari usia 7 sehingga 24 bulan. Kelekatan yang bersifat khusus akan berkembang. Bayi secara aktif akan berusaha menjalin kontak secara teratur dengan para pengasuh, yaitu ayah dan ibunya. Dan tahapan yang keempat dimulai dari usia 24 bulan sampai seterusnya. Anak-anak sudah dapat peka akan perasaan, tujuan, dan rencana orang lain. Pada usia ini juga anak-anak akan mulai bisa mempertimbangkan sesuatu dalam menentukan suatu tindakan.